trigonometri. Nah, sekarang materinya adalah turunan dari fungsi operasi fungsi trigonometri untuk sudut tertentu. Oke. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan f aksen dari 1/4 V jika fx sama dengan 3 sin x cos x. Oke, gimana caranya? Nah, langkah pertamanya adalah kita harus cari dulu f aksen x. Nah, ini lihat fungsinya dulu. Untuk fungsi ini adalah fungsi 3 sin x cos x. Ini di sini adalah fungsi perkalian ya. Seperti materi yang sebelumnya, kalau ada fungsinya adalah perkalian, maka turunannya itu menggunakan rumus U kali V. U kali V sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Nah, sekarang tentukan dulu mana U, mana V. Di sini kita ambil sin x-nya sebagai U. Oke, sin x-nya sebagai U. Nah, cos x-nya sebagai V. Nah, ini berarti U sama dengan 3 sin x. U aksen sama dengan 3 sin turunannya adalah cos x. Berarti 3 cos x. Kemudian V sama dengan cos x. V aksen sama dengan min sin x. Nah, setelah dapat U aksen dan V aksen, sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, jadi F aksen X-nya itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Ini sama dengan U aksennya 3 cos X, jadi 3 cos X dikali V-nya cos X ditambah U 3 sin X kali V aksen. V aksennya adalah dikali min sin X. Nah, ini sama dengan 3 cos kuadrat X ditambah, karena di sini ada min, ini jadinya min 3 sin kuadrat X. Nah, ini jadi sama dengan 3 cos kuadrat X tambah dikurang ya jadinya, karena min 3 sin kuadrat X. Nah, setelah dapat ini, kita bisa substitusikan nilai dari X-nya adalah 1/4 V. Maka F aksen 1/4 V sama dengan 3 cos kuadrat 1/4 V dikurang 3 sin kuadrat 1/4 V. Nah, cari dulu 1/4 V itu sama dengan 1/4 dikali 180 derajat. Maka ini akan sama dengan 45 derajat. Maka ini sama dengan 3 cos kuadrat 45 dikurang 3 sin kuadrat 45 derajat ya. Nah, ini sama dengan 3 1/2 akar 2 dikuadratkan dikurang 3 sin 45 juga 1/2 akar 2 juga dikuadratkan karena di sini kuadrat. Nah, ini sama dengan, karena yang ini sama dengan ini, maka ini sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Oke, soal nomor 2, jika fx sama dengan a kotan x tambah bx, f aksen V/4 sama dengan 7, F aksen V/3 sama dengan 5, tentukan A tambah B-nya berapa. Nah, sekarang kita cari dulu F aksen. F aksen X sama dengan A buka kurung, kotan turunannya adalah min cosec kuadrat X ditambah BX turunannya adalah B. Nah, sekarang kita kalikan min ke depan sama dengan min A cosec kuadrat X tambah
B. Nah, baru kita lihat dua yang diketahui. F aksen V per 4 sama dengan 7. Kita masukkan ke sini. Berarti F aksen V per 4 ini sama dengan min A kosek kuadrat V per 4 ditambah B. F aksen V per 4-nya sama dengan 7. Berarti di sini boleh tulis 7. Sama dengan min A kosek kuadrat dari V per 4. V per 4-nya adalah 45 ya, 180. V per 4 di sini ya, V per 4 itu sama dengan 180 per 4 sama dengan 45. Nah, kosek itu kebalikan sin ya. Maka sin 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, ini berarti sama dengan akar 2 per 2. Nah, kalau dia kosek 45, maka kebalikannya berarti 2 per akar 2. 2 per akar 2 dirasionalkan itu jadinya 2 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 2 akar 2 per 2. Nah, ini sama dengan coret-coret jadi akar 2. Nah, kemudian setelah dapat kosek 45 akar 2, karena dia kuadrat, maka ini jadinya kalau kosek kuadrat 45 sama dengan akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Nah, setelah dapat itu kita masukkan ke sini. Kemudian ditambah B. Nah, ini adalah persamaan pertama. Untuk yang kedua, F aksen V per 3 sama dengan 5. Nah, kita bikin di sini F aksen V per 3 sama dengan min kosek kuadrat V per 3 tambah B. Ini sama dengan 5 sama dengan min kosek kuadrat V per 3 tambah B. Nah, 5 sama dengan V per 3 ini, kalau V per 3 berarti sama dengan 180 per 3 sama dengan 60. Nah, 60 kita cari sin 60. Sin 60-nya berapa? Ini bisa kalian cari secara mandiri ya. Nah, nanti dapat koseknya berapa, 60-nya berapa, kemudian dikuadratkan kosek kuadrat 60. Nanti hasilnya adalah 4 per 3. Nah, yang untuk ini silakan dicari menggunakan cara yang sama. Nah, ini berarti min kosek kuadrat 4 per 3. Sorry, ini udah nggak ada lagi ya. Jadi ini 5 sama dengan min A. A-nya ketinggalan nih. Kali 4 per 3 tambah B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, setelah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, saatnya dieliminasi. Berarti persamaan 1 dan 2 dieliminasi. Kita tulis ulang. Min 2A tambah B sama dengan 7. Ini persamaan 1. Kemudian min 4 per 3A tambah B sama dengan 5. Nah, ini bisa langsung dikurang. Coret-coret. Ini berarti jadinya min 2A tambah 4 per 3A sama dengan 2. Nah, kemudian min 2A tambah 4 per 3A. Ini bisa disamakan penyebut. 4 ditambah, ini berarti min 6A sama 4A. Sama dengan 2. Ini jadinya min 2A per 3 sama dengan 2. Selanjutnya min 2A sama dengan 6. A sama dengan min 3. Nah, setelah dapat A min 3, kita cari B dengan cara mensubstitusikannya saja. Substitusikan ke persamaan 1 boleh, 2 boleh. Tapi lebih mudah ke persamaan 1 karena tidak ada pecahan ya. Nah, ini kemudian substitusi ke persamaan 1.
substitusi persamaan 1. Persamaan satunya min 2A tambah B sama dengan 7. Min 2 kali min 3 tambah B sama dengan 7. Min 6 tambah B sama dengan 7. B sama dengan 7 tambah 6. B sama dengan 13. Oh, ini jadinya positif ya. Min 2 kali min 3 sama dengan 6. Berarti di sini jadinya kurang. 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi setelah dapat A dan B baru kita masukkan ke sini. Dia tanya A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan A-nya adalah min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Selesai.